ada pohon gede banget kayak ngalangin kita jalan, padahal kita tahu itu nggak ada juga. Katanya kalau kesasar di gunung itu kita harus balik baju. Baju dalam kita pakai luar, baju luar kita pakai dalam. Barulah di situ kelihatan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat misteri, jumpa lagi bersama kami di channel yang mengisahkan berbagai kisah misteri, pengalaman nyata oleh narasumber yang mengalami kejadiannya. Ini dia kisah nyata tanpa rekayasa. Nah, kali ini saya kedatangan dua orang narasumber. Dan pada segmen kali ini sedikit berbeda ya. Maksudnya biasanya kita selalu menghadirkan seorang narasumber. Kali ini kita dua orang narasumber yang akan menceritakan dua gunung yang berbeda, tapi melalui satu trek yang sama. Nah, tepat di sebelah kiri saya ini ada Abang Abel. Assalamualaikum Bang Abel, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Oke. Dan sebelah kanan saya ada Bang Febri. Gimana Bang Febri kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Nah, Bang Abel sendiri akan menceritakan mengenai pengalaman dia ketika mendaki di Gunung Gede. Dan untuk Bang Febri, dia akan menceritakan juga mengenai di Gunung Pangrango. Nah, mungkin nih ada sebuah kisah juga yang dari Bang Febri ya, yang akan diceritakan mengenai pendakiannya ke Cibodas. Dan juga sama ada kejadian hal-hal yang di luar nalar ya. Nah, mungkin Bang Febri bisa diceritakan tentang kisahnya. Jadi pada saat itu sih waktu kejadian, lupa sih pastinya, mungkin di akhir tahun 2014 ya. Jadi waktu itu kebetulan kita acara organisasi Sispala gitu di sekolah, acara pelantikan. Pada saat berangkat sih, start dari sekolah itu mungkin zuhur, dan nyampe di base camp itu ya subuh maghrib. Nyampe maghrib dan kita mulai naik, emang posisi juga waktu itu naik malam. Tapi kita mutusin untuk nge-camp di Kandang Badak. Awalnya sih proses kegiatan acara itu sih berjalan lancar ya. Kegiatan apa itu kalau boleh tahu? Kegiatan ini pelantikan gitu. Di Sispala, di Klat. Jadi berjalan gitu normal, tapi sempat ke puncak juga, ke Surya Kencana. Jadi merasakan kejanggalan itu pada saat turun sih sebenarnya. Jadi pada saat turun tuh kita kayak ngerasa, karena rombongan itu jadi jumlahnya juga nggak sedikit, jadi sekitar ada 20-30 orang gitu kan. Jadi pada saat turun itu kita nggak beriringan satu gerombol, jadi kayak ada yang udah duluan, ada yang karena tergantung fisik juga. Tapi ada sih pelatih yang pembackup gitu. Pada saat turun, kalau dari saya pribadi pada saat itu mungkin di posisi yang pertengahan gitu ya. Ada yang di depan, ada yang juga di belakang. Pada saat di tengah itu, walaupun jalannya setapak, tapi kita jalan kayak berdua gitu, kayak pasangan. Dan mungkin saya sih dengar celutukan teman saya yang kayak ngeluh gitu. Dan itu posisi maghrib. Bicara apa tuh dia tuh yang ngeluh itu, bicara apa dia? Kayak apa ya, anjir kok lama banget sih, maksudnya di kayak ngedumel gitu. Iya, ngedumel, gerutu, dan mulai kejadian anehnya sih dari awal ketika teman saya ngomong itu, maksudnya gerutu, dan di perjalanan sepanjang jalan tuh kayak ngerasa yang lama, dan kayak ketemu spot itu lagi, jadi kayak situ saya ngerasa, tapi kayak saya ngerasa diputerin ya, dibikin nyasar, tapi tetap positif aja sih, kayak I'm keep going gitu, jalan. Tapi kayak lama-kelamaan kok gitu lagi, dan sempat juga kayak nemuin dari arah semak-semak yang padahal kan itu jalan yang semak-semak gitu, tapi pada saat kita posisi itu tuh kayak ada yang gubuk gitu, dan
Gubuknya kayak gimana itu? Ya kayak gubuk-gubuk kayu gitu sih. Jadi kayak udah lama nggak ditempatin. Padahal mesti kita tahu itu tempat nggak ada gubuk itu. Itu di mana posisi pas awal nyasar sama posisi gubuk itu di mana itu bukti penjelasan? Nggak tahu pasti namanya sih ya, pokoknya setelah apa ke air terjun itu sih. Atau yang air panas itu? Iya, di turun dari Cibodas sih, pokoknya dari kandang badak itu. Nggak tahu namanya, pokoknya di situ ngerasa ada gubuk. Ada pohon gede banget kayak ngalangin kita jalan. Padahal kita tahu itu nggak ada juga. Terus kayak sempet dengar suara yang menyeramkan sih ya. Apa tuh yang didengar apa? Ya kayak suara nggak jelas tapi apa ya, nggak jelas tapi kayak bikin kita takut. Kalau saya sih dengernya begitu, tapi kalau yang lain nggak tahu ya. Kalau saya rombongan saya gitu nggak denger itu atau enggak gitu. Ya kalau yang saya dengar sih ya suara-suara aneh dan bikin saya merinding juga sejujurnya pada saat itu. Tapi tetap positif dan akhirnya ya sampai juga lah base camp. Dan setelah kita ngumpul di base camp itu ya saling cerita dan yang lain pun merasakan hal yang sama gitu. Mungkin ada yang melihat sosok penampakan atau apa gitu teman-temannya, atau mungkin pada saat cerita waktu di base camp? Iya, tapi kalau saya sih nggak ngeliat penampakan. Kalau saya ngerasa paling janggalan itu kayak merasa disesatin dan kayak nemu objek-objek spot-spot yang nggak pernah saya lihat di situ gitu kan. Kalau teman tuh ada yang bilang kayak ada ya sosok-sosok itulah, nenek-nenek gitu. Kalau pada saat saya sih turun sih nggak ada. Oh, berarti memang nenek-nenek ini mendominasi ya di pendakian atau ekspedisi dari kedua abang-abang ini. Nah, setelah itu apakah ada teman-teman yang merasa berbuat hal yang tidak berkenan ya? Mungkin ada omongan kah, atau mungkin selain menggerutu tadi ya, atau mungkin ada buangan sembarangan, sampah, atau mungkin juga melakukan vandalisme, perusakan atau apa gitu? Tapi kalau di saya kan, karena saya itu kan kegiatannya diklat, jadi diklat itu mungkin kan kasar kan, kata-kata kasar mungkin ada yang keluar keucap gitu dari teman-teman yang kita, dan itu saya ngerasa ya itu mungkin kita diganggu karena itu gitu, karena omongan-omongan Hesi. Sekarang kita mungkin akan coba dari Bang Adel dulu yang mengenai pendakian ke Pangrango. Silakan Bang Adel untuk menceritakan kisahnya. Saya waktu naik ke Pangrango itu dari berangkat saya pagi. Sebelum saya berangkat naik ke atas itu kan, kapan itu kejadiannya itu? Kita waktu pagi habis subuh jam 6-an ya, jam 6 saya briefing dari bawah. Saya cerita apa yang dilarang segala macam gini sama kru-kru yang lain juga. Saya berangkat tuh 15 orang naik ke atas, selesai briefing saya naik ke atas sekitar sampai jam 10 itu saya udah nyampe di Curug perbatasan yang ke kiri arah Cipanas, lurus ke Curug itu. Nggak tahu namanya itu Curug apa, saya juga masih baru waktu itu pada saat itu. Awalnya nggak merasa kayak ada keganjalan apa atau keganjalan apa. Saya beristirahat lah di situ untuk bermalam lah di situ. Selepas bermalam saya mendaki lagi sampai Tugu lah, sampai naik puncak langsungan. Di puncak itu pas mau kencing itu, saya pas satu kemah itu berlima ya, satu camping itu satu camp itu saya berlima. Dia mau kencing itu sebelumnya kan udah dibilangin kan, kayak kita bilang lah, kok lu mau kemana gitu, kok lu nggak pakai tali yang kita pakai gitu kan untuk menjaga keselamatan kita atau gimana gitu. Kata dia gini, udahlah lagi deket juga kan gitu kan, deket. Nah dia merasa ngeyel atau segala macam sama dirinya itu. Dia bergegas lah untuk kencing gitu kan. Kita nungguin di kemah. Kita tungguin tuh sampai sekitar setengah jaman ya. Kok nggak datang gitu kan. Kita cariin lah sekitar situ. Dan kita selama nyariin itu dia udah di camp gitu kan. Udah di camp. Padahal kita nyariin tuh nggak jauh lah, kayak beberapa meter dari situ, atau mungkin 20 meter, 30 meteran dari situ kan. Pas itu tuh dia datang ke situ, udah masuk ke camp kita. Jadi kayak gimana ya, kayak kita tuh ngerasa kok teman kita dibawa kemana gitu, kok kita udah nyari 30 menit tuh nggak ketemu gitu kan. Jadi diajak muter-muter lah kita di situ. Pas akhirnya ke situ kita malah kayak sedikit ada konflik sama dia gitu kan. Lu gue cariin kenapa gitu kan, kenapa
nggak gimana kayak apa kayak gitu, nggak ngasih tanda di mana lu kencing gini, gue nyariin lu gitu kan, dan lu nyariin gue juga gitu. Dan pas turunnya itu kita beristirahat lagi di kandang badak. Di kandang Terus badak. kalau dari puncak ya. Dari puncak itu saya turun pagi lah, turun di kandang badak, saya berhenti untuk istirahat. Waktunya itu jam 4 sore. Karena dibilang itu kalau jam 4 sore lebih baik kita di situ daripada kita nerusin, karena kecelakaan itu lebih tinggi pada saat jam segituan. Entah mungkin ada kabut atau segala macam, saya juga kurang paham masalah itu kan. Berhentilah, beristirahatlah di kandang badak itu. Jadi setiap malamnya itu habis isya itu sekitar jam 7:30 kan udah mulai gelap banget gitu kan, agak gelap, dingin juga kan. Yang saya bingung tuh kenapa setiap malam itu di situ tuh kayak rame banget gitu, kayak ada pasar gitu, entah mungkin orang lagi ketawa atau segala macam, entah itu bentuknya kayak gimana saya nggak tahu. Yang pasti di situ rame, dan yang saya bingung kenapa cuma saya yang di situ gitu kan, karena itu kan tempat umum untuk orang beristirahat gitu. Udah selepas itu saya balik, udahlah nggak mau ceritain masalah itu sama teman-teman, nggak usah dibahas gitu kan. Udah oke, maksudnya fine aja, oke aja gitu, merasa diri baik aja. Udah turun lah tuh pagi turun. Sebentar. Kondisi pada saat itu di lokasi, apakah banyak pendaki-pendaki lain yang buka tenda di sana, atau mungkin hanya beberapa tenda aja, atau hanya tim Anda saja? Ya, yang saya bingung tuh kenapa cuma saya aja gitu yang berarti di situ gitu kan. Nggak tahu kalau penglihatan orang lain atau teman-teman saya itu nggak tahu. Pokoknya yang saya lihat tuh cuma saya sama teman-teman saya berdua camp doang di situ gitu. Tapi di situ posisinya rame banget gitu. Kayak pasar aja sih, kayak ada yang jual beli segala macam gitu. Pas pagi itu saya turun, bermalam lah di situ, turun pagi. Pagi itu kayak kita tuh kayak ngerasa kesasar gitu kan. Kita kesasar, entah itu di kilometer berapa saya juga udah lupa juga kan, namanya udah 4 tahun lalu kan. 4 tahun lalu itu saya juga nggak tahu kapan kejadiannya persis kapan, intinya tuh siang aja. Intinya siang. Kita turun, sebelum kita turun itu ada orang ya kan, ada orang ngambil sesuatu di tempat camp kita itu. Benda-benda apalah saya juga nggak tahu, pokoknya menarik bagi dia gitu kan. Intinya pastikan bukan pusaka, bukan gitu. Benda menarik itu dibawa lah tanpa sepengetahuan kita gitu kan, dibawa sama dia. Pas di pertengahan jalan di siang itu, dia itu barulah bilang lah, udah jauh banget dia bilang sama kita kalau dia bawa gini, bawa benda ini gini gitu. Apa tuh gini-gininya, dia ngomong apa itu? Intinya menarik ya, cuman saya nggak bisa sebutin, dan saya juga nggak dikasih perlihat gitu ke dia langsung gitu. Mungkin ada ketuanya itu dikasih perlihatkan, dan saya juga di situ posisinya lagi di belakang gitu. Dia ngobrol ke depan maju gitu. Saya balik lagi tuh sama ketua gitu kan. Pas saya mau balik lagi tuh, ketua saya tuh kayak ngelangkah ke ganjalan gitu, kayak ngelangkah pohon yang berbentuk huruf V gitu kan. Kita ngelangkah lah gitu. Udah kita jalan. Pas selama 2 jam itu kok saya ngerasa sesat gitu kan. Kok saya ngerasa kalau saya di sini juga gitu. Tapi ketua saya pada saat itu nggak sadar gitu. Pas udah 2 jam berjalan tuh dia baru sadar gitu kan. Dan pas pada saat itu saya bilang gitu, saya ingat omongan orang tua waktu itu kan, orang tua zaman dulu lah, entah itu siapa saya juga nggak tahu. Katanya kalau kesasar di gunung itu kita harus balik baju. Baju dalam kita pakai luar, baju luar kita pakai dalam. Barulah di situ kelihatan semua, barulah anak-anak pada kayak gimana ya, kayak udah gue ngikutin udah, gue kejadian ini gue minta maaf segala macam gitu kan. Nah pas turunnya itu, pas mau udah ngebalikin selesai itu kan ke tempat tujuan tadi itu, kita turun lagi. Ada yang ngomong gini, weh tungguin gua gitu kan. Kan udah dibilangin kalau itu pantangan bagi kita ngomong kayak gitu kan. Kalau capek lebih baik Pak Ketua istirahat dulu bentar gitu kan. Itu kata-kata yang nggak boleh diungkapin di saat lagi di gunung, entah mungkin bercanda atau mungkin konyol atau segala macam gitu kan. Karena kita sebelumnya udah briefing di bawah, dan itu kejadian juga, ada rasa kesel juga. Makanya buat anak-anak pendaki yang baru, tolonglah patuhin peraturan yang dibuat sama ketua gitu kan. Ini sih kesan yang saya dapat, saya ungkapin gitu kan. Bagi pendaki yang baru itu, tolonglah
harus ngargain kakak kelasnya, ngomong kasar kalau bagi sekolahan, kakak kelasnya gitu kan. Udah selesai itu saya turun dan akhirnya saya turun dah, sampai di bawah. Nah, itu ketika ada pembicaraan atau ada suatu instruksi untuk membalikan baju, apakah semua tim atau hanya beberapa orang aja yang membalikan baju? Cuman Pak Ketua aja sih yang pas paling di ujung aja, paling depan di ujung jalannya gitu. Oh gitu. Dia aja, kita ngikut-ngikutin gitu. Udah lu pegangan gua gitu. Lu pegangan gua, lu intilin gua tuh segala macam gitu perbahasanya gitu. Cuman dia orang aja sih yang muka bayi itu. Nah, apakah ada ketemu dengan makhluk-makhluk astral ketika pada saat tersesat atau disasarin yang di trek pendakian itu? Kalau makhluk-makhluk astral tuh nggak ada ya. Cuman kalau buat kejanggalan-janggalan tuh banyak, seperti contohnya kayak kakek-kakek sama nenek-nenek itu paling sering banget saya ngeliat. Kayak turun ke bawah gitu, kayak turun ke bawah. Kita aja yang pemuda aja buat naik ke atas tuh loyo minta ampun, capek minta ampun gitu. Sedangkan dia turun bawa-bawa kayu bakar, nah itu saya masih bingung gitu. Sempat saya bahas pas turun juga sih itu. Yang saya bingung itu kejanggalan-janggalan, banyak banget kejanggalan-janggalannya. Tapi semuanya melihat semuanya melihat semua. Kakek nenek itu ya. Semua melihat semua, cuman gila. Kita mau nanya, kita mau ngajak bicara atau gimana, itu dia nggak jawab. Oh, oke. Dari setelah itu apakah ada hal-hal yang di luar nalar seperti waktu saat di rumah atau mungkin pada saat di pos pintu ranger atau apa gitu? Kalau di rumah yang temen yang ngambil barang sesuatu yang menurut dia menarik itu, dia cerita pas sampai pulangnya kita, dia cerita 3 hari dia tuh dihantu-hantuin gitu sama entah itu makhluk kayak gimana, entah tuh dia cuman bunga tidur dia atau gimana gitu. Dia ngerasa kayak dia tuh diikutin terus sama dia gitu pas 3 hari itu. Selesai 3 hari barulah dia kayak dilepas gitu. Jadi sampai ini barangnya itu masih ada dipegang sama dia? Udah dibalikin kan, udah sempat dibalikin. Balikin lagi. Cuman nggak tahu entah dia sebelum minta maaf atau gimana ya, saya juga kurang tahu gitu masalah itu. Cuman saya tahu cerita itu gitu. Oh, oke. Nah, tapi jujur waktu itu kan kita tahu ya, sama-sama tahu ya bahwa Gunung Gede dan Pangrango itu sama-sama memiliki edelweiss yang banyak. Iya. Apakah ada teman-teman mungkin ada yang mengambil atau mungkin ada yang sesuatu ya saya pengen inilah atau pengen ngambil buat kenang-kenangan buat indera mata, mungkin ada kan? Kalau di kelompok saya sih itu sebenarnya kita juga udah tahu kalau edelweiss itu kan abadi dan dilarang untuk dipetik gitu, apalagi dibawa pulang. Dan kita juga udah diwanti-wanti sama pelatih kita pada saat kegiatan itu jangan sampai ada yang ngambil begitu, apalagi barang-barang. Tapi ya mungkin aja ada yang beberapa. Kalau soalnya pada saat saya jalan, maksudnya di lain kasus ya, maksudnya ada aja sih oknum-oknum yang teman-teman sendiri juga yang kayak suka nyimpen, padahal udah tahu dilarang tapi masih ya mungkin kali gitu. Nah, kalau mengambil diri mungkin ada temannya juga mungkin, atau mungkin mengambil sendiri, kita nggak tahu juga ya. Mungkin ada. Nggak ada sih ya. Cuman ya sama kayak abang ini juga, kan kita nggak paling juga kalau masalah cerita masalah ngambil kayak gitu nggak mungkin aja dia jujur sama kita kan. Mendingan lebih baik buat gua daripada gua bagi dua atau mungkin segala macam gitu kan. Kalau buat saya pribadi sih enggak gitu, lebih baik jaga lingkungan aja sih. Cuman kalau buat yang lain nggak tahu juga gitu. Itu dia, soalnya saya pernah juga waktu ekspedisi saya pribadi ya, kita saling sharing ya ibaratnya. Saya bersama tim saya itu ada temen yang diam-diam mengambil edelweiss. Akhirnya kita pun pada saat itu kita berlima semua nyasar. Padahal kita udah sering bolak-balik dari Surya Kencana sampai ke Puncak Gede itu kita udah tahu jalan tuh udah jelas. Kita nyasar sampai hujan lebat, sampai balik lagi ke tempat kita ngecamp pas waktu dari keluar dari Putri itu kan. Sampai ke Surya Kencana, nggak sengaja pas waktu hujan itu mau ngambil raincoat jas hujan, edelweiss jatuh. Lumayan masih genggam gitu. Kalau jatuh, wah ini penyebabnya kita tersesat. Ya akhirnya ditaruh lagi tuh edelweiss. Nggak lama pendaki datang. Belum pendaki. Tadinya kita nggak ada sama sekali. Nah, memang ya share sedikit cerita saya juga. Memang ada kejadian seperti itu, bahkan efeknya gagal satu orang kemana-mana ya. Kelompok mana-mana. Nah itu dia. Nah, mungkin dari cerita-cerita ini, ada kisah jadi mungkin Abang ambil dulu ada pesan-pesan atau ada
ya ingin sesuatu yang disampaikan kepada para sahabat. Ya pesannya itu tadi sih ya. Kalau kita anak baru atau mungkin kita mau naik gunung lah, katakanlah kita mau naik gunung, mau ke puncak ya, mau nggak naik gunung langsung ke puncak atau ke curugnya doang gitu, tolonglah jaga lingkungan, jaga juga etika kita berbicara di saat lagi di gunung gitu kan. Itu kan bukan di darat lah mau kasarnya, itu udah di nyampe gunung gitu kan. Terus patuhilah yang peraturan yang ada, dikasih tahu sama pelatih atau mungkin ketua atau siapa yang lebih pengalaman di bidang itu gitu kan. Terus jangan juga kayak berkata-kata yang kotor-kotor banget gitu kan, entah itu ngeluh atau mungkin gimana gitu. Lebih baik kita bilang yang baik-baik aja gitu kan, kayak gitu aja sih. Yang penting jaga keselamatan aja gitu kan. Dan kalau misalkan lagi kurang sehat ya jangan juga dipaksain juga gitu kan. Cuman itu aja sih. Tapi memang pas saat itu juga nggak ada ya teman perempuan yang head atau apa gitu mungkin? Nggak ada sih, kalau saya nggak ada. Nah mungkin kalau Bang Febri sendiri ada pesan-pesan atau ada yang ingin disampaikan kepada Ya teman-teman? kurang lebihnya sih sama sih sama Bang Abil sih. Mungkin kalau di gunung tuh kan kita jaga sikap, sportif juga. Maksudnya sportif tuh kayak kita udah tahu kita kesana bukan tempat kita, sampahnya lah tolong dibawa turun, dan jangan sampai ngambil apapun kan kecuali gambar gitu kan. Jangan tinggalin apapun kecuali jejak gitu kan. Jangan membunuh apapun selain waktu. Iya, jangan bunuh apapun kecuali waktu. Lupa satu. Ya sportif aja, jaga omongan. Tapi kalau selama ini saya paling kalau naik gunung sih mulut tuh auto filter, jadi udah aman. Tapi kan kalau saya pribadi mungkin kayak teman-teman, janganlah sampai ngomong-ngomong kasar gitu. Juga attitude sportif juga sih. Ya oke, mungkin ceritanya memang kita biasanya mendaki suatu gunung dengan gunung yang sama atau dengan trek yang sama, tetapi pasti cerita berbeda. Pasti semua punya istimewanya sendiri, semua ada kisah sendiri, semua ada ceritanya sendiri. Itu udah pasti. Terima kasih Bang Abil dan Bang Febri atas kisahnya, berbagi bersama kami semua ya. Nah, sahabat misteri, sekian cerita yang telah diutarakan oleh Bang Abil dan Bang Febri mengenai perjalanan dia, baik yang di Gunung Pangrango serta di Gunung Gede. Terus saksikan channel Saksi Misteri agar kalian tetap terhubung bersama kami. Ingat, pelajaran utama kami adalah pengalaman dari seorang guru bernama Kenyataan. Terus dukung konten Saksi Misteri di channel Rekam Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam tak kasat mata.